Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argi Hermaliani dengan NIM 2892050045. Di sini saya dari Prodi Manajemen semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Sugeng Prayetno SH SE MM. Di sini kita akan membahas tentang manajemen perbankan. Pasti kita nggak asing lagi ya tentang apa dasarnya manajemen dan perbankan. Pasti ini udah sering banget kita ketahui, nggak asing banget lah, karena mungkin manajemen ini sehari-hari kita belajar untuk memanage, dan bank itu kan salah satu yang harus kita punya, apalagi di dalam dunia pekerja. Di sini manajemen perbankan, manajemen merupakan suatu ilmu yang sangat dibutuhkan oleh seorang manajer dalam mengelola perusahaan yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Manajemen merupakan ilmu yang memiliki peran dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menetapkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, sekaligus mengkoordinasi seluruh bagian efektif dan efisien seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan apa sih manajemen perbankan menurut menurut para ahli. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang para ahli, yaitu menurut Syariah Muamalah 2011-27, manajemen perbankan adalah segala bentuk kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi dalam aktivitas perbankan. Yang kedua, menurut R. Supomo 2018-2, manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sama dan ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, pengertian modal bank. Modal adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham, pihak pertama pada bank yang memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap jika timbul kerugian atau risk loss. Modal juga merupakan investasi yang dilakukan oleh pemegang saham yang harus selalu berada dalam bank dan tidak ada kewajiban pembalian atas penggunaannya. Jadi modal itu seperti kita ada usaha, modal ya, yang utama itu kan kalau kita ingin usaha kita harus ada modal dan kita harus menerima juga kerugian. Pengertian modal menurut Dahlan Siamat 2056, modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping memenuhi peraturan yang ditetapkan. Jadi modal bank ini adalah dana yang harus dimiliki oleh pengusaha dan yang dilaporkan untuk kegiatan usahanya. Tujuan manajemen perbankan adalah ilmu dan seni dalam mengatur kegiatan, pengumpulan dana, penyaluran kredit, dan pelaksanaan lalu lintas pembayar agar efektif mencapai tujuan. Manajemen perbankan memiliki peranan yang penting dan harus dimiliki oleh semua lembaga keuangan, mengingat segala kegiatan usaha sangat memerlukan sebuah manajemen agar bisa menjadi lebih baik. Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut secara normatif. Tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik atau
perusahaan atau pemegang saham. Di sini tujuan manajemen itu sangat penting ya, apalagi bagi kita sebagai pengusaha. Kita harus mengetahui banget nih apa sih tujuan kita membuat usaha, apakah alurnya udah tercapai atau SOP kita sudah standar banget. Jadi kita nggak mantek di tengah jalan atau ada kerugian atau apa, kita bisa menanganinya. Makanya kita mempunyai tujuan. Fungsi perbankan. Fungsi utama bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat yang menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara spesifik, fungsi bank yaitu yang pertama ada agent of trust. Dana utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan baik dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank. Uangnya akan dikelola dengan baik. Bank tidak akan bangkrut dan pada saat telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mampu menempatkan dan menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya. Debitur akan mengelola dana pinjaman tersebut dengan baik. Debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur akan mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada agent of development. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor real tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selain berinteraksi dan saling mempengaruhi, sektor real akan berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa perhimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dan adanya penggunaan uang, kelancaran kegiatan investasi di distribusian konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan suatu masyarakat. Jadi kegiatan ini salah satunya bisa membangun perekonomian masyarakat. Jadi benar-benar kegiatan ini sangat positif bagi masyarakat yang ingin menjalankan usahanya. Yang ketiga ada agent of service. Selain melakukan kegiatan perhimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa pemberian kredit barang berharga, pemberian jaminan bank, dan pendidikan dan sebagainya. Jadi agent of service ini merupakan kegiatan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar memudahkan masyarakat untuk mau apa sih masyarakat ini ketika membutuhkan agent of service ini, apakah dia mau mengirim uang atau barang pun kita bisa menerima karena kita memberikan penawaran memudahkan kepada masyarakat. Di sini ada karakteristik manajemen bank. Karakteristik manajemen bank ditentukan oleh faktor-faktor berikut, yaitu keahlian manajemen dalam perencanaan, fungsi manajemen, analisis strategi, dan pengembangan dalam kebijakan. Yang kedua, manajemen likuiditas. Yang ketiga, kualitas perencanaan. Yang keempat, manajemen risiko. Yang lima, manajemen risiko suku bunga, mata uang, dan kredit. Selanjutnya manajemen sumber daya manusia, selanjutnya manajemen sistem kendali. Jadi karakteristik manajemen bank ini ada beberapa tahap yang perlu kita ketahui.
Karena ini kenapa semuanya kita perlu ketahui atau perlu adanya ini, karena dalam penyusunan ini tuh faktor-faktor penting gitu. Jadi biar perencanaan tersebut tuh mencapai tujuan. Jadi perlulah ini yang kita pelajari sebagai landasan dasar. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Jenis bank dapat dikelompokkan sebagai berikut. Dari segi fungsinya, bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Jadi bank umum itu bank yang dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Jadi ketika kita mau menyetor atau kita mau membayar, ya kita perlu ke bank ini. Yang kedua ada bank perkreditan rakyat atau disebut BPR. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Jadi di sini bank ini khusus misalnya ketika kita mau mengambil barang yang jangka panjang, kita bisa mengajukannya perkreditan. Jadi memudahkan masyarakat, apa sih masyarakat yang mau tapi mereka tidak mempunyai uang di depan, makanya adanya perkreditan. Ya, selanjutnya dari segi kepemilikan, bank milik pemerintah, di mana akte pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungannya bank ini dimiliki oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu walaupun dia untung, ya balik lagi ke pemerintah untuk apa keuntungan tersebut, entah itu untuk membangun jalan atau sarana dan prasarana yang dimiliki di pemerintah ini, mungkin keuntungannya buat ini. Selanjutnya bank milik swasta nasional. Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Jadi ya balik lagi ke para pemegang saham yang mendirikan bank tersebut. Bank milik koperasi. Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Bank milik swasta asing atau pemerintahan asing. Jadi ketika ada WNA yang bekerja di Indonesia, pasti WNA ini harus mempunyai atau mengetahui apa sih pemerintah asing. Ketika misalnya dia mau balik ke negara asalnya, mungkin uangnya rupiah disetorkan kepada dolar agar bisa transaksi di luar negeri. Bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikannya dipegang oleh negara Indonesia. Jadi semua bank ini akan diotorisasi oleh jasa keuangan dan benar-benar sesuai prosedur yang ada di Bank Indonesia tersebut. Jadi sistem ini akan safety banget ketika kita menyimpan uang atau transaksi dimanapun, makanya kita harus mengikuti sesuai prosedur otorisasi jasa keuangan. Di sini ada jenis kredit dan jangka waktunya. 1. Kredit berdasarkan jenis atau kredit berdasarkan konsumtif kredit. Kredit ini adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabot rumah, untuk renovasi rumah, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kredit produktif atau produktif kredit. Kredit ini adalah kredit yang diajukan oleh mereka bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya untuk berekspansi bisnis atau bertujuan untuk meningkatkan grafik hasil yang telah diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi, seperti ingin menghasilkan produk baru atau tambahan, atau ingin membuka kantor cabang baru atau brand office untuk bidang pemasarannya. Jadi di sini ada dua, yaitu untuk kebutuhan pribadi atau sebagai rumah tangga. Yang kedua ini sebagai kredit untuk
memenuhi standar perusahaan tersebut. Kredit perdagangan atau trade credit. Kredit ini adalah umumnya dananya dipergunakan untuk keperluan dagang trade. Kredit perdagangan ini diajukan dengan maksud membuat agar barang yang telah diproduksi tersebut menjadi lebih berguna dan bisa dipakai oleh banyak orang, bukan hanya pada mereka yang berada di satu area, tetapi diharapkan barang-barang tersebut memiliki peningkatan utility of values dari suatu barang tersebut. Di sini ada kredit menurut jangka waktu. Kredit jangka pendek atau short term credit. Kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 tahun atau maksimum 1 tahun. Penggunaan kredit ini misalnya dipergunakan oleh mereka yang bercocok tanam yang di usia pertanamnya adalah kurun waktu dalam 1 tahun. Yang selanjutnya kredit jangka menengah atau medium term loan. Kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Debitur biasanya mempergunakan kredit ini untuk keperluan yang menyangkut working capital, yaitu seperti membeli bahan baku, material, membayar upah buruh, membeli suku cadang, spare part, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kredit jangka panjang atau long term loan. Kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 tahun, adalah kredit yang berjangka melebihi 3 tahun. Debitur biasanya mengajukan dan mempergunakannya dana hasil dari kredit ini untuk keperluan investasi, penambahan produksi, dan juga karena produk bisnis yang ditekuninya sudah mulai memasuki pasar luar negeri atau international trade.